Alisa, gue sama bokap gue ketemu itu jarang. Dan kalau misalnya kita berdua ngobrol, dia nggak pernah ngomongin masalah kerjaannya. Lo gak nyembunyiin sesuatu dari gue kan? Gue nggak nutupin apapun dari lo, Al. Gue beneran nggak tahu kalau bokap gue itu kerja untuk keluarga lo. Gawat. Ini benar-benar gawat. Ternyata Pak Pras bokapnya Nat. Jadi waktu itu kalian berdua emang sekongkol ya, menyingkirin saya? Udah sih gak usah diungkit-ungkit lagi. Emangnya kenapa kalau saya sekongkol sama Nathan? Al, tapi kenapa lo bisa tiba-tiba ada di sini? Gue mau jenguk Pak Pras. Tadi gue denger lo manggil Pak Pras dengan sebutan Papa. Emangnya dia bokap lo? Iya, Al. Ini bokap gue. Emangnya kenapa? Lo kenapa gak pernah bilang sih kalau Pak Pras itu bokap lo? Kita kan kenal udah lumayan lama. Ya, gue nggak pernah kepikiran aja untuk ngasih tahu ke lo kalau nama bokap gue Prastio. Ya, gue juga nggak tahu apapun, Al. Lo gak tahu kalau bokap lo itu orang kepercayaan nyokap gue? Masa lo gak tahu kalau Pak Pras itu kerja untuk keluarga Cakradinata? Alisa, gue sama bokap gue ketemu itu jarang. Dan kalau misalnya kita berdua ngobrol, dia nggak pernah ngomongin masalah kerjaannya. Lo gak nyembunyiin sesuatu dari gue kan? Gue nggak nutupin apapun dari lo, Al. Gue beneran nggak tahu kalau bokap gue itu kerja untuk keluarga lo. Gawat. Ini benar-benar gawat. Ternyata Pak Pras bokapnya Nathan. Mana kondisi Pak Pras parah banget lagi. Gimana kalau dia sampai meninggal? Kemarin aku udah cek laptopnya. Berarti sekarang aku harus cek nih laci-lacinya. Ini fotonya Ayah sama Pak Baskara. Tapi ini laki-laki ini siapa ya? Apa jangan-jangan ini Parangga? Dan kelihatannya juga udah besar ini, kayak udah seumuran Kayla. Berarti Parangga kenal dong sama ayahku. Bokap gue kecelakaan di hari ulang tahunnya. Ya walaupun gue sama bokap sering berantem, tapi dia satu-satunya keluarga yang gue punya. Apa Pak Pras pernah cerita kejadian aneh? Mungkin Pak Pras pernah diteror atau
Dikejar seseorang? Papa nggak mungkin cerita soal kerjaannya. Apalagi ke anaknya sendiri. Emang kurang baik ya berarti hubungannya. Ya bisa dibilang begitu sih. Gue sama bokap gue bisa dibilang berantem terus. Jarang banget akur. Tapi tetap aja, gue nggak mau ngeliat bokap gue kayak gini. Sayangnya Pak Pras nggak bisa dimintai keterangan apapun sekarang. Padahal saya penasaran banget. Siapa ya yang nabrak Pak Pras sampai kondisinya seperti ini? Tapi salah satu kemungkinannya, ya bokap gue korban tabrak lari gak sih? Bisa aja ada yang gak suka sama papa, dan pada akhirnya sengaja nyelakain papa kayak gini. Ya semoga pelakunya cepat ketemu ya. Kamu kenapa sih ngebahas soal kecelakaannya Pak Pras? Gak lihat Nathan lagi sedih. Gak ada empatinya banget. Ya maksud saya kalau Nathan cerita, siapa tahu kita bisa bantu kan untuk cari pelakunya. Kamu itu cuma bodyguard. Gak usah sok-sokan jadi detektif. Ya maaf ya Mbak, saya udah nanya-nanya temen Mbak. Nathan, lo yang sabar ya. Gue juga sedih lihat Pak Pras kayak gini. Semoga bokap lo cepat sembuh dan cepat pulih ya. Thanks Al. Tapi gue janji, gue bakal temuin siapapun yang udah ngelakuin ini ke bokap gue. Dan kalau perlu, gue balas ke orang tua dia biar dia ngerasain apa yang dirasain sama bokap gue sekarang. Jangan sampai Nathan tahu kalau aku yang udah nabrak bokapnya. Halo sayang, aku kirimin kamu sesuatu. Kamu tolong cek ya. Oke. Sayang, ini kan fotonya Mas Rangga. Mas Rangga pernah ketemu sama ayah kamu? Iya sayang, dan aku nemuin di ruang kantornya Mas Rangga, makanya aku langsung buru-buru fotoin biar nggak ketahuan. Tapi kamu nggak ketahuan kan sama Mas Rangga? Aku aman kok sayang. Kalau emang Mas Rangga pernah ketemu sama ayah kamu, berarti harusnya Mas Rangga itu kenal sama ayah kamu. Iya sayang, bisa jadi. Dan mungkin aja dugaanku selama ini benar. Tapi kayaknya aku harus cari tahu dulu deh sama Mas Rangga. Kira-kira memang ayahku sama Pak Baskara tuh memang sahabatan atau tidak. Aku harus gali informasi dulu ini. Kalau aku amatin dari fotonya, kemungkinan Mas Rangga itu masih umur 6 atau nggak 7 tahun. Kira-kira Mas Rangga itu masih kenal nggak ya sama ayah kamu? Ya semoga aja dia masih ingat. Yang paling penting semoga dia nggak curiga sayang. Karena informasi ini penting banget sayang. Mungkin dugaan aku benar dan mungkin aja memang Pak Baskara pelakunya. Sampai detik ini, aku benar-benar gak bisa percaya kalau ayah angkatku ada di balik semua ini. Sayang, ada Mas Rangga, ya. Iya, sayang. Kamu hati-hati ya. Yasmin, di sini kamu rupanya. Aku tuh butuh bantuan kamu. Ada apa Mas? Aku tuh mau ngajak kamu ke rumah karena Kayla itu butuh bantuan kamu. Emang Kayla butuh bantuan apa? Dia itu mau ngerjain PR matematika dan mau ditemeninnya hanya sama kamu. Kalau sama Sus Nina dia nggak mau. Kasian Nina. Dia pasti sedih Kayla menolaknya untuk ngerjain PR. Yasmin, kok kamu bengong? Enggak kok Mas. Maafin saya Mbak. Aku harus nemuin Kayla karena ini kesempatan yang bagus untuk mengorek informasi dari Mas Rangga. Ya udah kita jalan sekarang ya. Oh ya, boleh tapi aku ambil tas aku dulu ya Mas. Oh iya nggak apa-apa. Rencanaku berjalan dengan lancar. Dan ini hanya masalah waktu supaya aku bisa menikah dengan Yasmin. Dan setelah itu, perusahaan Cakra Dinata akan berada di dalam genggaman tangan aku.
Sampai sekarang Pras belum sadarkan diri. Dan aku gak ngapa-ngapain, cuma bisanya diem aja, gak bisa apa-apa. Ternyata aku baru sadar